Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Di video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Nah, seperti apa fungsi kuadrat itu? Silahkan kalian simak video berikut ini dengan baik. Selamat belajar. Umum. Bentuk umum fungsi kuadrat gitu ya, adalah nih, bentuk umumnya itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, seperti ini bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya ya. Nah, fx ini biasanya ini juga kita bisa tulis y gitu ya. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kakak semuanya bisa lihat ya, kalau fungsi kuadrat bentuknya seperti ini dan x-nya ini harus pangkat 2. A-nya tidak boleh 0. A tidak boleh sama dengan 0 karena ketika A-nya ini nanti 0, itu dikalikan x kuadrat tambah bx plus c, nanti 0 dikali x kuadrat itu kan 0. 0 berarti tinggal tersisa bx plus c-nya saja. Nah, ini x-nya bukan pangkat 2 lagi, tapi tinggal pangkat 1. Ya, jadi ini bukan fungsi kuadrat nantinya. Dulu juga pernah dijelaskan di syarat persamaan kuadrat ya. Oke, seperti itu. Nah, ibu akan memberikan beberapa contoh fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat itu contohnya nih ibu tuliskan. Misal yang pertama kita bisa tulisnya fx ya, kita juga bisa tuliskan y. Fx misalnya 2x kuadrat ditambah gitu ya 5x, nih ini bisa gitu. Terus kemudian yang kedua misalkan x kuadrat min 6, seperti ini juga bisa. Pokoknya x-nya ini pangkatnya harus 2. Terus kemudian misalkan berapa lagi ya? Misal nih fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Seperti itu juga bisa. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menentukan daerah bayangan dari sebuah fungsi kuadrat. Contoh, kita punya fungsi kuadratnya itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Di mana x-nya itu sendiri adalah negatif 2 kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 2. Nah, sekarang kita coba cari ya. Jawab. Tentukan dulu x-nya. Itu ya. X-nya kita tentukan dulu. Negatif 2 kurang dari atau sama dengan x. Berarti itu x itu dia negatif 2 itu masuk ya, negatif 2-nya masuk karena di sini ada tanda sama dengannya gitu. Kalau tidak ada tanda sama dengannya berarti negatif 2 nggak ikut. Nah, sekarang negatif 2 ikut karena ada tanda sama dengannya. Setelah itu di atasnya negatif 2, negatif 1, 0, kemudian 1 dan 2 begitu. 2 sudah berhenti karena di sini ada tanda x kurang dari atau sama dengan gitu ya. Nah, kalau x-nya sudah kita temukan yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Sekarang kita akan mencari bayangannya ya, bayangan dari fungsi y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Nah, selanjutnya kita buat tabel ya. Kalau nilai x-nya sudah kita dapatkan, kita selanjutnya buat tabel seperti ini. Di sini x-nya dan di sini y-nya, dimana fungsinya kita tulis ya biar kita nggak lupa. Terus ini x-nya kita tulis, tadi ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Sekarang ini akan kita isi dengan bayangannya, dengan hasilnya itu ya. Kita isi yang pertama ketika x-nya sama dengan negatif 2. Ketika x sama dengan negatif 2, maka y sama dengan ini 2 tetap. X-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat ditambah 3 gitu ya, sama dengan 2, sama dengannya di bawah saja. 2 dikali negatif 2 kuadrat itu 4 ditambah 3.
2 kali 8 itu 2 dikali 4, maaf ya, 2 dikali 4. Oke, 2 dikali 4 itu 8, ditambah 3 itu hasilnya 11. Jadi di sini hasilnya 11 begitu. Terus kemudian ketika X-nya itu negatif 1, maka Y-nya berapa? 2 tetap. X-nya kita ganti dengan negatif 1 kuadrat tambah 3. Nah, di sini 2 dikali negatif 1 kuadrat itu 1 ditambah 3. 2 dikali 1 itu 2, 2 ditambah 3 itu 5. Nah, kita isi di sini 5, seperti itu. Lanjut. Ketika X-nya 0, maka Y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat ditambah 3. 0 kuadrat itu 0, 2 dikali 0 itu, saya tulis aja ya, 2 dikali 0 tambah 3. 2 kali 0, 0, 0 tambah 3, 3. Berarti nanti di sininya 3 gitu ya. Terus selanjutnya, misalkan yang X sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 2 dalam kurung 1 kuadrat. 1 kuadrat ditambah 3 gitu. 1 kuadrat itu 1, 2 dikali 1 gitu ya, tambah 3. 2 kali 1, 2, tambah 3, 5. Jadi X1, X-nya 1, Y-nya 5 gitu ya. Terus kemudian yang ini dihapus ya untuk mengerjakan yang X sama dengan 2. Oke, untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 2 dalam kurung 2 dikuadratkan ditambah 3. 2 kuadrat itu 4 ditambah 3. 2 kali 4 itu 8, 8 ditambah 3 itu 11. Oke, nah seperti ini. Kita dapatkan bayangannya ya. Seperti ini. Untuk fungsi kuadrat biasanya kita menggunakan tabel seperti ini. Nah, di sini ada X, di sini ada Y. Nanti ini berguna untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh soal. Di sini misalkan nomor 1 diberikan fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Disuruh menentukan yang pertama, yang A, tentukan bayangan dari x sama dengan negatif 2 gitu ya. Berarti nanti bayangannya itu kita cari gitu ketika x-nya negatif 2 itu berapa gitu. Terus yang B, tentukan nilai f ketika x-nya juga diganti dengan 3. Lalu yang C, tentukan nilai x jika nanti fungsi ini tuh hasilnya 21, itu seperti itu. Nah, ini kita jawab ya, jawab yang pertama, yang A. Kita tulis soalnya f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Begitu. Nah, ini bayangan dari X sama dengan min 2 gitu, negatif 2. Berarti ini X-nya diganti negatif 2 gitu. Sama dengan nih, ketika X-nya negatif 2 ya semua yang ada X-nya kita ganti dengan negatif 2 gitu. Ini ada X, berarti kita ganti. Negatif 2 dikuadratkan, jangan lupa. Nah, ini ada X-nya lagi, kita ganti. Ganti dengan negatif 2. Ini nggak ada X-nya ya ditulis saja negatif 3 gitu. Nggak usah dikasih negatif 2 lagi karena nggak ada X-nya. Nah, oke. Sekarang negatif 2 kuadrat itu adalah 4 ya. Negatif 2 kali negatif 2 kan 4. Ditambah, nih, 2 dikali negatif 2. Oh, ini bukan ditambah berarti ya, karena hasilnya positif 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4 gitu ya. Terus negatif 3. Nah, berarti 4 dikurang 4, 0 dikurang negatif, dikurang 3 gitu ya. 0 dikurang 3 itu negatif 3, seperti ini. Ini untuk jawaban yang A. Kemudian jawaban yang B. Yang B tentukan nilai F dalam kurung 3. Berarti kalau nilai F dalam kurung 3, ini kita tulis dulu ya. Rumus fungsi awalnya x kuadrat ditambah 2x min 3. Nah, ini kita masukkan X-nya 3. Ini caranya sama dengan yang tadi, cuman beda kata-kata saja ya.
Nah, terus ini yang ada X-nya kita ganti 3. 3 kuadrat tambah 2 dalam kurung 3 kurang 3 gitu. Sama dengan 3 kuadrat itu 9. 2 dikali 3 itu 6. Dikurang 3. 9 tambah 6 itu 15. 15 dikurang 3 itu 12. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, sekarang yang C. Yang C ini yang berbeda ya. Dia yang ditanyakan nilai X-nya itu jika hasilnya itu 21 gitu. Berarti hasilnya kita sudah tahu ya, yang belum tahu X-nya. Berarti Fx gitu ya, sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, ini Fx-nya hasilnya 21. Ini kita X-nya belum tahu, kita kerjakan saja. Nah, seperti ini. Lalu kita ingat ke sebelah kanan semua, di sini jadinya 0. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 dikurang 21. Begitu, karena tadinya positif pindah ke kanan jadi negatif, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang nih negatif 3 negatif 21, utang 3 utang lagi 21, berarti utang 24. Lalu lanjut lagi, berarti bisa kita balik, ditambah 2X min 24 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini kita faktorkan ya, kita faktorkan 24 itu berapa kali berapa yang kalau dia dikalikan itu hasilnya negatif 24, kalau dijumlahkan itu hasilnya 2. Nah, berapa? Negatif 24 itu negatif 4 kali 6. Kalau dikalikan kan hasilnya benar ya, negatif 24. Kalau dijumlahkan hasilnya 2. Kita coba ya, berarti yang pertama X min 4, di sini X plus 6 gitu, ini plus 6. Nah, kita sekarang X min 4 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan, kita pindahkan ke kanan 4. Di sini X sama dengan min 6. Itu ya, min 6. Jadi berapakah nilai X yang jika dimasukkan ke dalam persamaan, ke dalam rumus fungsi ini, hasilnya 21, maka hasilnya adalah X-nya itu bisa 4, bisa juga negatif 6. Ya. Nah, sekarang kalau mau diuji ya, benar atau tidaknya, hasilnya itu 21, coba kita masukkan 4 ini ke dalam rumus fungsinya. Misal, F X-nya kita ganti 4 ya, sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Berarti F 4, di sini 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikurang 3. Coba 4 kuadrat itu 16. 2 dikali 4 itu 8 dikurang 3. 16 ditambah 8 itu hasilnya 24. 24 dikurang 1 itu 21, ya kan ya? Nah, seperti ini. Oh, terbukti ya. Jadi hasilnya dia bisa 4 ataupun bisa negatif 6. Masukkan yang misalkan negatif 6 sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Nah, ini min 6 kuadrat gitu kan, ditambah 2 kali min 6 min 3. Nah, min 6 kuadrat itu hasilnya 36. 2 dikali min 6 itu min 12 min 3. Seperti ini. 36 dikurang 12 berapa? 24. 24 dikurang 3, 21. Jadi terbukti ya Kak ya, bisa 4, bisa negatif 6. Nilai X-nya itu bisa 4, bisa negatif 6.
Seperti itu. Ini untuk contoh soal fungsi kuadrat